Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita akan mencoba untuk bisa membangun basic daripada dunia tiga dimensi terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita bisa membuka project baru ya. Ingat pilihnya yang template tiga dimensi, gitu ya. Nah, hal yang paling dasar ketika kita membuat tiga dimensi itu adalah menempatkan objek. Jika kita berbicara tentang objek, maka yang paling dasar itu biasanya itu diawali dengan 3D object yang plan, ya. Dimana plan di sini itu sering sekali digunakan menjadi lantai ataupun pijakan daripada objek-objek yang lain. Nah, selain daripada plan ini, kita juga punya beberapa 3D objek yang lain seperti ada kubus, sphere, kapsul, silinder dan lain sebagainya. Nah, mari di sini kita tambahkan kubus. Nah, ini kubus ya. Jadi kita udah punya plan dan kita sudah punya kubus. Nah, jika kita ingin modifikasi objek-objek ini, itu kita harus memahami transformasi daripada objek tiga dimensi. Transformasi daripada objek tiga dimensi itu dibagi menjadi tiga yang bisa kita lihat di bagian kanan yang ini, itu ya, yang ini. Ya, dimana kalau kita lihat di hierarki yang ini ya, itu terdapat objek-objek nih di sini ya. Ini adalah objek-objek dan setiap objek apapun variasi daripada objek tersebut, misalkan kamera pastinya beda dengan directional light yang merupakan cahaya. Kita bisa lihat di sini bahwa hierarki ketika kita memilih objek di sini apa, di inspektornya itu akan berubah ya. Inspektornya berubah. Tetapi apapun yang kita pilih dan apapun inspektornya yang berubah, tetap ada yang sama. Apa itu? Transformasi. Jadi transformasi untuk semua objek itu sama ya. Baik, kita kembali ke kubus. Nah, transformasi itu paling tidak ada tiga bagian, yaitu position, rotation, dan scale, gitu ya. Position ya seperti yang kita tahu itu adalah posisi daripada objek. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa tiga dimensi itu berarti ada tiga sumbu kan ya. Ada sumbu horizontal diwakili X, sumbu vertikal diwakili Y, dan sumbu jarak dekat atau jauh yang diwakili oleh Z. Ataupun ya ada tiga sumbu lah, X, Y, dan Z. Nah, di sini kita bisa beri angka sesuatu, misalkan 10 ya, atau misalkan 3 gitu ya, maka dia akan bergerak sesuai sumbu X gitu ya. Begitu pula Y ya, kita kasih 3, dia akan bergerak sesuai sumbu Y, dan kalau misalkan kita kasih Z, misalkan ini 2 ya, dia akan bergerak sesuai sumbu Z gitu ya. Nah, jadi perubahan angka di sini itu akan mempengaruhi transformasi posisi daripada objek. Apalagi berikutnya itu adalah rotasi ya. Rotasi itu juga bisa kita ubah-ubah nih, gitu ya. Bisa rotasinya diputar berdasarkan sumbu X, misalkan kita putar 45 seperti ini ya, jadi seperti itu. Atau diputar berdasarkan sumbu Y ya, diputar seperti itu. Terus atau diputar berdasarkan sumbu Z ya, seperti ini gitu ya. Nah, berikutnya apa lagi? Transformasi berikutnya adalah scale atau skala, terkait berbicara tentang besar kecil objek ya. Kita memperbesar atau memperkecil objek. Kita lihat di sini berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalkan di sini kita berbicara terkait dengan transformasi posisi, saya satu kasusnya biar ke atas dia, maupun rotasi, awalnya 0. Tapi scale dia awalnya nggak 0, dia 1. Dimana 1 itu adalah ukuran sebenarnya daripada objek. Kalau kita ingin memperbesar, ya kita taikin dong, jangan lebih daripada 1 gitu ya. Kalau kita memperbesar, kita taikan lebih daripada 1. Misalkan kita kasih 5 ya, dia akan membesar di sumbu X sebesar 5 kali lebih besar. Kalau kita besarkan misalkan satu lagi aja dulu. Kita kasih 5 ke atas, berarti dia akan memperbesar 5 kali di sumbu sumbu Y gitu ya.
Kalau misalkan kita pengen besarnya di sumbu Z, ya kita kasih 5 di sini, berarti dia akan memperbesar 5 kali di sumbu Z. Nah, kalau kita ingin membesar objeknya 5 kali keseluruhan gitu ya, ya kita kasih aja misalkan 5 5 5. Maka kita akan mendapatkan sebuah objek di mana objek ini di sini adalah kubus yang besarnya itu 5 kali lebih besar daripada ukuran awalnya. Oke, itu terkait transformasi scale. Nah, transformasi scale juga bisa diperkecil kan? Tadi kita berbicara tentang memperbesar. Bagaimana? Ya, kita berikan angka di bawah 1 tapi tidak 0 gitu. Misalkan kita ingin mengecilkan setengahnya gitu ya. Maka kita kasih 0,5. Maka dia akan lebih kecil 0,5 ya. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan memahami bahwa semakin mendekati 0 dia akan semakin kecil. Gitu ya. Daripada ukuran aslinya. Oke teman-teman. Nah, berikutnya bukan hanya kita bisa memanipulasi transformasi itu di sini, tapi juga kita sudah disediakan kontrol nih ya, tool-tool di sini. Ada move tool ya, ini mewakili transformasi posisi yang tadinya kita isikan angkanya di sini, sekarang kita bisa sesuaikan ya dengan menarik sumbu-sumbu ini ya langsung di scene ya. Berikutnya ada rotate tool ya, mewakili ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, rotasi ini akan berubah kalau misalkan kita rubah. Gitu ya. Gitu. Berikutnya ada scale tool ya, ini mewakili yang scale ini. Gitu. Terus ada rect tool ya. Nah, ini untuk lebih kompleks lah gitu ya. Bisa kita mengatur, silakan teman-teman pilih. Terus ada transform tool itu ya lengkap gitu ya, semuanya ditampilkan gitu ya. Jadi silakan teman-teman mau nyaman yang mana ya untuk mentransformasi. Nah, begitu teman-teman pelajaran pertama kita. Jadi yang penting teman-teman sekarang bisa nyobain ya membuat sebuah scene ya, di scene ini yang mungkin bisa dianggap sebagai playground teman-teman ya. Silakan ditambahkan objek apa-apa, anggap aja sebagai wahana dunia permainan teman-teman semuanya. Baik, mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih.